Kenapa sih netizen channel itu ngebahas Nikita Mirzani, terus ngebela Nikita Mirzani, terus kagak bosen apa? Apa yang dia lakukan itu. Jadi jangan cuman bisa apa namanya ngegas gitu ya, cuman ngegas tapi kosong. Tidak sebesar dendamnya gitu loh, yang gue lihat ya. Sementara apa sih sebenarnya yang NM lakukan sampai FS dendam banget? Perasaan kalau kita namanya sama temen terus kita nggak berteman lagi tuh biasa-biasa aja deh, tahu gue. Nggak ada sampai kesumat banget untuk selamanya, selama saya masih hidup gini. Aduh. Karena itu ada bibit kebencian terhadap masa lalu kecil waktu remajanya ini. Dari masa kecilnya nggak bahagia, belum bisa memaafkan, bahkan sampai udah nggak ada orang tuanya, udah nggak ada ibundanya. Nggak bisa kan mencabut akar itu karena apa? Udah dipegangin sama si, tahu dong yang bagian menghasut manusia supaya selalu benci di sini. Nah, ada yang nggak kelihatan itu sayang. Nggak kelihatan itu sayang. Makanya kan kita kan sama Allah suruh wudhu. Jangan dibuang kebencian itu karena itu sebenarnya si setan itu. Begini nih yang kermati. Tepuk-tepuk dadanya. Ada kok banyak terapi-terapinya. Zikir, astagfirullahalazim. Biar hatinya lembut. Bisa sayang sama orang jahatin kita nggak masalah. Ya udah kita memang marah, kesel, serahin lagi sama Allah, sama orang ini coba memaafkan. Apalagi darah daging, Bo. Apa yang dia lakukan itu. Jadi jangan cuman bisa apa namanya ngegas gitu ya, cuman ngegas tapi kosong. Baru aja dilawan sama Mercer. Kalau dipikir-pikir. Coba deh, kita semua pikirin. Mercer cuman simple loh. Ngapain nyari dia kalau Mercer udah berani banget mencantumkan nomor WhatsApp dia. Kalau dia berani dia video call, itu kan dia punya fasilitas itu di rutan. Iya. Mana? Gak berani kan Mercer? Ya, Iya, enggak mingkem dia. Itu lanjut, saya dengerin dulu, lanjut. itu komentar-komentar di anu kan sudah ditunjukkan kan? Ditunjukkan Mr. Z, saya udah kuperinkan semuanya, screenshot dan Oke, baguslah. Untung dia tapping di IG-mu. Itu menunjukkan bahwa memang benar dialah, kan begitu kan? iya. Emang benar tujuannya buat kamu juga. Iya. Tujuannya buat kamu dan tujuannya biar kamu dibully, biar kamu diintimidasi. Iya. Betul Kafif. Jadi intinya bukan cuman ternak-ternaknya pendukungnya bukan, tapi ternyata Kalau aku boleh ngomong ya, biasanya kalau orang tua itu meninggal, apalagi ibu kandung kita meninggal, biasanya 7 hari sampai 40 hari itu berkabung. Kita jangan pikir dulu macam-macam, jangan pikir dulu, kita konsen untuk berdoa untuk ibu kita, karena ibu kita sudah menghadapi dunia lain, dunianya dia saat ini untuk mempertanggungjawabkan semua amal baik dan amal tidak baiknya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bingung aja kalau ada anak yang amit-amit belum jalik ya, belum seminggu, belum 7 hari sudah bersuara sana sini. Itu aku loh ya, jadi aku cukup prihatin aja ya. Kalau misalnya suara aku ini dipahamin, alhamdulillah. Kalau nggak dipahamin nggak apa-apa kan, gue cuman belajar atau gue cuman saling sharing gitu loh. Karena waktu mama gue meninggal juga, gue benar-benar kita anaknya berkabung 7 hari, lewatin dulu sampai 40 hari gitu sih ya. Maaf ya kalau salah ya, karena aku biasanya. Kalau nggak biasanya ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video ini saya mau tujukan kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Pak, saya mau tanya Pak, kira-kira kasus judol ini udah sampai kemana Pak? Kok pada diam semua ini? Kok judol ini nggak ada kabar, ini udah sampai kemana Pak? Pak, saya hanya masyarakat biasa, seorang ibu-ibu. Saya sangat berharap Pak, kasus judol di Indonesia ini diberantaskan sampai ke akar-akarnya Pak. Sudah banyak gara-gara judi online ini orang menjadi korban Pak. Istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya gara-gara korban judi online. Jadi saya berharap banget kepada pemerintah Indonesia ini, terutama Bapak Presiden, tindak lanjuti sampai bersih kasus judol ini Pak. Tadi kita sempat nyenggol juga yang agak-agak serem dibicarakan oleh banyak pemangku jabatan di negara ini, itu masalah judi online. Nah, Itu perilaku yang tidak halal. Kelakuan yang tidak halal. iya, itu kan sudah banyak korbannya sudah Iya, sangat iya. banyak. Nah, yang dokter ketahui kan Babe itu juga cukup dekat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan. Nah, iya. Nah, menurut Babe gimana sih visi dan misinya Bapak Presiden untuk menanggulangi judol ini, Mungkin nggak sih diselesaikan, karena banyak yang pesimis. Ah, judol mah nggak akan mungkin selesai lah di Indonesia. Oh, bisa banget. Mungkin banget, sangat mungkin. Dan sangat terarah, sangat terukur dan sangat dengan sangat serius lah Pak Presiden kita. Alhamdulillah. Terbukti dalam setiap kesempatan Pak Prabowo selalu mengatakan berapa puluh miliar, triliun Triliun. uang kita yang lari karena itu. Ngeri. Dan berapa banyak, dan sering sekali dalam rapat Pak Presiden menyinggung hal itu dan memberikan tugas itu kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu sedang diproses. Dan kalau kita lihat di koran, di televisi, di internet, di berita, hampir setiap hari ada loh penangkapan. Oh, cuman nggak terekspos mungkin ya, Mungkin karena dokter sibuk. Tiap hari ada penangkapan, dan setiap hari dari Kominfo ada penutupan. Selalu ada penutupan. Selalu ada ratusan web untuk berjudi ditutup oleh kementerian. Kayaknya Kemkominfo juga harus memviralkan ini, karena yang kita dengar Kemkominfo memang nggak kerja, nutup yang namanya situs judol. No, jadi mereka tuh terorganisir dan dari luar negeri ditutup 100 buka 100. Bukan buka 1000 nih, Ditutup 200 dibuka 200. Kenapa sih netizen channel itu ngebahas Nikita Mirzani, terus ngebela Nikita Mirzani, terus kagak bosen apa? Jawabannya simpel ya, karena netizen channel itu senang aja ngebahasnya. Dan kalau sesuatu itu seru, relevan, dan penuh drama yang bisa diberdaya dengan akal sehat, ya kenapa enggak? Lagi pula netizen channel itu bukan ngebela orangnya, tapi ngebela logikanya. Kalau ada informasi yang miring, bukan kepala miring, framing yang ngawur ya, opini yang digoreng tanpa rem, ya netizen channel merasa wajib untuk meluruskan. Bukan demi Nikita Mirzani, tapi demi kita agar tidak ikut-ikutan bego dan dungu. Dan jujur nih ya, ada keyakinan yang netizen channel pegang ya, kalau kita diam, hoax itu akan dianggap benar. Kalau kita cuek, yang memelintir fakta bakal menang. Makanya netizen channel itu harus bahas, harus jelasin, harus suarakan. Jadi bukan karena fanatik, tapi karena akal sehat kita perlu panggung dan kebenaran perlu dibunyikan. Itu aja.